Kedua adalah hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal seseorang tergantung kepada niatnya. Tergantung kepada niatnya, dan orang akan diberikan balasan ganjar sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut. Nah, kita ringkas pembahasan. Niat ini yang pertama tujuannya untuk menentukan satu amalan. Jadi kalau misalkan ada ibadah yang tidak ada niatnya, maka ibadah tersebut tidak disebut sebagai ibadah. Kenapa? Syarat daripada diterimanya amal ibadah karena sebab ada niatnya. Maka dalam kitab-kitab fikih kita jumpai bab salat, niat yang pertama dibahas. Wudu, niat yang pertama dibahas. Puasa, niat yang pertama dibahas. Haji, niat yang pertama dibahas. Dalam sejumlah amalan-amalan fikih, pembahasan niat menempati peringkat yang pertama. Kenapa? Ini syarat atau rukun dalam beribadah. Seseorang ibadah tanpa niat, maka ibadah tidak dianggap sebagai ibadah. Ini yang pertama, fungsi niat untuk menentukan satu ibadah. Nah, yang kedua, niat ini memiliki orientasi al-qasdu. Niat ini memiliki orientasi al-qasdu. Artinya apa? Ketika seseorang beribadah kepada Allah, nah, niat ini punya peran untuk siapakah ibadah tersebut diserahkan. Apakah untuk Allah, ikhlas dapat pahalanya, atau karena sebab manusia, atau karena sebab dunia, atau karena sebab pujian dari manusia. Dan para ulama menyatakan dan mereka merasa memperbaiki niat adalah perkara yang begitu sulit. Sufyan Tsauri rahimahullah mengatakan, ma asyaddu alayya. Beliau mengatakan, ma'asyaddu alayya syai'an mimma allatuhu. Beliau mengatakan, tidak ada perkara yang lebih berat, tidak ada perkara yang lebih susah bagiku untuk mengobati kecuali apa? Niat. Illa niyah, kecuali adalah niat. Ma'alatu syai'an, tidak ada sesuatu yang paling aku sulit untuk memperbaikinya illa niyati, kecuali adalah niat yang terdapat dalam hatiku. Dan sehingga para ulama dalam Al-Quran, dalam hadis, para ulama ketika mereka menulis buku-buku mereka, biasanya niat ditetapkan pada peringkat yang pertama dalam awal tulisan mereka. Sahih Bukhari diawali dengan apa? Hadis tentang masalah niat. Demikian pula Riyadhus Shalihin, demikian pula Arba'in Nawawi. Sekian banyak kitab-kitab yang ditulis para ulama didahului tentang masalah niat tersebut. Nah, niat ini adalah sepertiga dari Islam. Niat ini adalah sepertiga dari Islam. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan ketika menjelaskan tentang keutamaan hadis innamal amalu binniyat, hadzal hadis, sesungguhnya hadis ini menerangkan sulusul Islam, menerangkan tentang 3 prinsip dasar Islam. Hadis innamal amalu binniyat adalah sepertiga dari Islam. Kenapa innamal amalu binniyat sepertiga dari Islam? Islam itu terbagi atau terdiri dari 3 perkara. Amalan batin, amalan lidah, dan amalan zahir anggota tubuh. Nah, sedangkan niat ini termasuk amalan apa? Batin. Berarti niat ini sepertiga di dalam Islam. Oleh karena juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga mengatakan al-Islamu ala arba'ati ahadis. Islam itu dibangun di atas 4 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis innamal amalu binniyat. Nah, yang terpenting bagi kita dan kita tekankan, sesungguhnya niat keikhlasan dalam beribadah ini adalah awal segala sesuatu yang harus dimiliki seorang hamba. Ibadah apapun namanya.